Puji Tuhan, Bapak Saudara, kita pagi ini masuk dalam 2 Raja-Raja pasal 15. Saudara. Kita akan lihat bersama pada ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Ayat 1 sampai ayat yang kelima. Saudara. Sama-sama kita baca ayat ini. 1, 2, 3. Dalam tahun ke-27 zaman Yerobeam, Raja Israel, Asaria, anak Amasya dari Yehuda menjadi raja. Ia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekolia dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Namun demikian, bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan. Bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. Maka Tuhan melimpahkan tulah kepada raja sehingga ia sakit kusta sampai hari kematiannya dan tinggal dalam sebuah rumah pengasingan, dan Yotam anak raja mengepalai istana dan menjalankan pemerintahan atas rakyat negeri. Amin. Saudara, kalau kita melihat tentang Raja Asaria, ya saudara, Raja Yehuda, maka ada sesuatu yang aneh di sini. Ya, ada sesuatu yang janggal, sesuatu yang perlu dipertanyakan, karena kita melihat pada ayat yang ketiga, saudaraku, ya, pada ayat yang ketiga ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Tapi jadi sebuah kontradiksi kalau saudara melihat, saudaraku, ya, memang betul ayat yang keempat dikatakan, namun demikian bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan. Saya melihat begini, ada banyak raja-raja yang seperti itu juga. Ada banyak raja-raja yang kemudian dikatakan dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tetapi bukit-bukit pengorbanan, ya, itu tidak dijauhkan. Banyak, saudara, banyak raja-raja yang melakukan hal yang seperti itu. Tapi kemudian, saudara, yang jadi kontradiksinya kalau sudah baca pada ayat yang kelima, ya, coba sudah lihat pada ayat yang kelima, saya bacakan Bapak Ibu Saudara. Maka Tuhan menimpakan tulah kepada raja sehingga ia sakit kusta sampai hari kematian. Ini yang saya katakan janggal, ini yang saya katakan aneh, ya, perlu dipertanyakan. Kenapa, saudaraku? Ayat yang ketiga memperkenalkan, saudaraku, diperkenalkan Asaria itu adalah soal apa yang dia melakukan, raja yang melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tapi kenapa kemudian ayat yang kelima jadi sesuatu yang terbalik gitu, bertolak belakang? Ya. Ini bertolak belakang, dan saya sekali lagi mengatakan, saudaraku, saya berani bilang bahwa ada banyak raja-raja yang melakukan ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Apa itu? Melakukan apa yang benar di mata Tuhan, sudah tepat seperti apa yang dilakukan oleh orang tuanya atau nenek moyangnya, raja sebelumnya. Tapi kemudian ada banyak raja juga yang terkena dengan ayatnya yang keempat ini. Bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan. Banyak, saudara, banyak sekali. Tapi aman-aman saja tuh. Tapi jadi bagus, di akhir hidupnya bagus, dia mengalami banyak kemenangan, dia banyak mengalami keberhasilan, dan matinya juga bagus. Tapi kalau kita melihat Asaria, sepertinya dia kena tulah gitu. Sesuatu yang sifatnya hukuman Tuhan, karena zaman dulu, saudara, kusta itu adalah sebuah tulah atau hukuman Tuhan, saudara. Apa sih, saudara, yang sebetulnya sedang terjadi? Sama-sama kita mau lihat pagi hari ini. Ya, saudara, sebelum kita menyalahkan Tuhan, sebelum kita mempersalahkan Tuhan dan berkata Tuhan tidak adil, saudara, dan mungkin hal yang sama juga sedang terjadi dalam hidup kita. Saudara sedang berkata, saya ibadah Tuhan, saya belajar melakukan firman Tuhan, dan ada banyak hal lagi, ya, saya ada banyak kekurangan, tapi paling tidak saya dan saudara sudah belajar melakukan firman Tuhan dalam hidup ini, saudara. Ya, ibadah kita belajar untuk tidak tidak bolong, ya, saudara. Banyak hal lain lagi, saudara. Tapi yang saya lihat, ya Bapak Ibu Saudara, ya, saya lihat ayat yang kedua ini, Bapak Ibu Saudara. Ayat yang kedua. Sama-sama kita baca ayat yang kedua, saudara. Sama-sama kita baca ayat yang kedua. Nanti kita buka Injil Lukas, ya saudara. Ayat yang kedua sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Ia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekolia dari Yerusalem. Dikatakan diperkenalkan, saudara, salah satu penyebabnya adalah ini, saya lihat.
16 tahun dia diangkat jadi raja, sangat mudah sekali. Dan dalam kemudaannya, dalam kebodohannya, dalam ketidakmengertiannya, dalam keblononannya, tapi bagaimana kemudian kerajaan itu dibuat kokoh sama Tuhan, gitu saudara. Kerajaan ini dibuat kuat sama Tuhan. Tuhan kirimkan pendamping. Karena saya percaya kalau Tuhan tidak kirimkan pendamping, penasehat kah, ya saudara, panglima perang yang setia saudara kepada Asaria yang Tuhan kirimkan, maka kerajaannya tidak akan kokoh. Bisa jadi dia menang lawan musuh di luar, tapi dia bisa kalah dengan musuh yang ada di dalam. Dia akan dikalahkan, dia akan dikhianati, dia akan digerogoti, dia akan dilemahkan oleh orang-orang dalamnya sendiri. Tapi saya melihatnya, mengapa dia bisa 52 tahun memerintah? Karena saya percaya Tuhan hadirkan orang-orang hebat di sekitar Asaria. Tuhan hadirkan orang-orang yang setia di sekitar Asaria. Tuhan yang kirimkan sampai tidak gampang sudah. Kalau orang memerintah umur 30-an, dia sudah cukup matang dalam memerintah, ya. Tapi umur 16 tahun itu terlalu muda untuk memerintah sebuah kerajaan. Tapi saya percaya keterlibatan Tuhan, ada amin saudara, ya. Keterlibatan Tuhan yang begitu kuat, saudaraku, yang mendampingi Asaria, yang menopang Asaria, yang saya katakan tadi, Tuhan kirimkan orang-orang hebat, orang-orang yang bukan cuma hebat di dalam strategi perang, dalam kemampuan perang, di dalam manajemen keuangan dan lain sebagainya, tapi juga orang-orang yang punya kesetiaan, dipimpin semua orang 16 tahun. Saya jadi gembala waktu itu umur berapa ya? Sudah tahun 2005, sudah lumayan 34 tahun saya. Tapi itu pun blow on ya. Apalagi ini umur 16 tahun memerintah kerajaan. Jadi apa saudara? Yuk sama-sama kita lihat Lukas saudara. Kita buka dalam Injil Lukas ini saudara. Lukas 12 ayatnya yang ke 48. Lukas 12 ayatnya yang ke 48. Ini saudara, ya. Ini yang jadi jawabannya buat saya ya saudara. Ayat yang ke 48 sama-sama kita baca ayat yang ke 48. Lukas 12 ayat 48, 1, 2, 3. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi. Amin saudara. Ini. Dan ini juga yang harusnya kita tahu, saudara. Ini juga yang harusnya kita mengerti bahwa orang yang dipercaya banyak, jangan kaget kalau saudara juga akan dituntut banyak. Orang yang diberi, dipercayakan banyak, dituntutnya, dimintanya juga banyak. Ingat, kepada saya, kepada setiap kita, kepada Asaria, bukan hanya kepada Asaria, tapi setiap orang yang dipercayakan sama Tuhan yang lebih, yang banyak, yang spesial, maka jangan marah, saudara, jangan tidak terima, saudaraku. Karena kadang-kadang kita mau terima banyaknya, tetapi ketika bagian yang kedua, tuntutan Tuhan dalam hidup kita juga banyak, saudaraku. Karena saya mau bilang begini, kalau Tuhan memberi banyak kepada saya, tetapi menuntutnya sama kepada orang yang menerima sedikit, maka nggak adil. Nggak adil. Kalau saudara punya listrik, beban listrik, daya listrik 4.000, lalu kemudian ada orang yang cuma punya beban listrik 900 watt, saudara, lalu bayarnya sama, yang 900 sama yang 4.000, wah ya itu nggak adil. Nggak adil. Orang yang punya tanah besar, saudara, lalu pajaknya sama, pajak PBB-nya sama, ya itu nggak adil. Orang yang punya mobil mewah sama mobil biasa, mobil pickup biasa, saudaraku, lalu kemudian pajaknya, saudaraku, sama, maka itu enggak. Dan sama juga dengan hubungan kita dengan Tuhan, dengan apa yang Tuhan percayakan, Tuhan beri sama saya dan saudara. Dan saya melihat begini, Asaria ternyata mendapatkan sesuatu yang spesial dari Tuhan.
Bukan cuman kuat dia, tetapi memang dia didampingi oleh orang-orang hebat sampai 52 tahun dia memerintah. 52 tahun itu lama banget. Iya kan? 52 tahun itu lama sekali, saudara. Pak Soeharto itu memerintah 32 tahun. Ini 52 tahun. Itu lama sekali. Berapa generasi? Bayangkan. Enggak diganti-ganti. Betapa kuatnya, betapa Tuhan jadi pagar perlindungan buat Asaria. Betapa Tuhan tuh hadir mendampingi Asaria. Sehingga setiap saya percaya ada orang-orang yang punya maksud jahat tapi digagalkan. Amin, sudah. Ada orang-orang yang punya niat buruk tapi dicegah sama Tuhan. Ada peperangan-peperangan yang kemudian bagaimana caranya Tuhan bela sampai kemenangan terus yang diraih. 52 tahun ini, bicara 52 tahun gak gampang. Sudah tahu ada raja-raja yang nanti kalau kita lihat, ada raja yang cuma 1 tahun memerintah, habis itu udah digulingkan mati. Ini 52 tahun artinya susah. Sudah mau bilang apa? Ya sudah mau bilang, ininya kuat. Siapa yang bisa memerintah selama? Mau pakai apa? Mau pakai cara baik, bisa cara baik. Mau pakai cara demokratis, bisa jadi dia cara demokratis malah membuat dia digulingkan. Mau pakai apa? Mau pakai kediktatoran, sudah pakai cara kayak gituan, ya sama, bikin orang jadi benci. Satu-satunya peluang digulingkan, dikudeta. Nggak ada. Nah saya percaya cuma karena Tuhan yang bela Asaria. Ada amin semua. Tuhan yang buat kokoh kerajaan Asaria dengan sebuah tujuan ini yang pasti. Dengan sebuah tuntutan, artinya begini. Jadi bukan cuma tuntutan Tuhan, pada akhirnya bukan cuma pada ayatnya ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tapi sebetulnya ada tuntutan yang lebih daripada itu. Benar untuk raja-raja yang lain. Kenapa? Karena diberinya tidak terlalu banyak seperti Asaria. Dipercayakannya tidak seperti Asaria yang limpah 52 tahun. Dengan tujuan sebetulnya harusnya ada banyak hal yang dibereskan sama Asaria. Ada banyak hal yang dibuang dari kerajaan ini, saudara, dari kerajaan Yehuda sama Asaria. Bukan cuma tentang bagaimana melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tapi Tuhan berharap. Kenapa? Karena tadi, ya saudara, Lukas pasalnya yang ke-12 tadi, ya. Dikatakan ia akan menerima sedikit pukulan setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Saya pikir ini hukum keadilan, saudara. Ini bukan berat sebelah. Tapi adakah kita masuk dalam bagian ini? Ya. Adakah kita masuk dalam bagian ini, Bapak Ibu Saudara? Bagian dimana kita melakukan apa yang seharusnya kita lakukan, ya. Kita melakukan bagian kita yang seharusnya kita buat, Bapak Ibu Saudara. Karena ada banyak kali kita seperti itu. Kita pikir bahwa ya standar-standar aja gitu. Kayak orang ibadah ya saya ibadah. Orang melayani ya saya melayani. Tapi maaf saudara, untuk saya yang dipercayakan banyak, maka ada tuntutan yang lebih tinggi daripada sekedar yang diterima oleh orang-orang di sekitar saya. Ada tuntutan, ada tanggung jawab yang lebih besar. Ada harapan Tuhan yang lebih banyak ketimbang sama orang lain. Adilkah itu? Adil. Kenapa? Karena saya dipercaya banyak sama. Saya dipercaya banyak. Untuk beberapa orang ya standarnya segitu. Kenapa? Karena memang Tuhan percayakan dia segitu. Maaf ya sudah. Tuhan nggak adil kalau orang yang dipercayakan segini, tuntutan Tuhan dalam hidup orang itu besar, nggak adil. Lalu kemudian orang yang dapat segini, tuntutan Tuhan buat orang itu cuma segini, nggak adil.
Yuk sama-sama kita renungkan, saudara. Kepercayaan apa yang Tuhan sudah beri kepada kita? Dan adakah kita sudah melakukan itu? Makanya waktu saya baca, saudara, tentang Asaria, saya agak bingung, saudara. Saya agak bingung kenapa ya? Karena ayat, sekali lagi, ayatnya yang keempat itu tuh umum. Kalau sudah lihat, nggak ada raja yang sempurna. Sudah bagus kalau sampai ada raja yang disebut begini. Ayat yang ketiga, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Itu udah keren banget. Tapi biasanya nggak aneh kalau ada ayat yang keempat muncul. Nggak aneh. Tertutup ayat yang keempat ini tertutup dengan ayat yang ketiga biasanya gitu, saudara. Nggak diperhitungkan. Dianggap ya udahlah. Tapi untuk Asaria, karena dia membiarkan penyembahan berhala di bukit-bukit pengorbanan itu masih dibiarkan. Tuhan buat dia kena kusta. Raja yang lain enggak loh. Ya raja yang lain mati dengan damai. Raja yang lain mati dengan anugerah Tuhan yang besar. Dia ngalamin kemenangan. Tapi untuk Asaria enggak. Tolong kita ya saudara, ya. Tolong kita supaya pagi ini kita diingatkan tentang apa tanggung jawab kita. Ya. Kita diingatkan apa yang seharusnya kita lakukan, kita buat. Karena kadang-kadang kita sejajarkan diri kita dengan orang lain. Kita bangga dengan keberhasilan, dengan peraihan yang kita dapatkan dalam hidup ini. Ya. Bahwa semua yang ada sama kita itu semua berasal dari Tuhan. Ada amin, saudara. Semua berasal dari Tuhan. Semua keberhasilan, pangkat, jabatan, kemampuan, talenta yang ada sama kita, itu semua datangnya dari Tuhan. Saya nggak bisa sombongkan diri, dan saudara juga nggak bisa sombongkan diri. Saya suka bingung, saudara. Saya suka bingung. Begini, saudara ya. Saya kalau khotbah ini bukan lagi ngegedein enggak ya, saudara. Saya suka bingung. Kalau saya disuruh sambutan, saya nggak ngerti sambutan pengen ngomong apa. Beneran, saudara. Saya tuh nggak bisa ngomong. Saya tuh bukan orang yang pintar ngomong ngejelasin sesuatu gitu. Saya tuh bukan orang yang pintar cerita. Kalau saudara ngobrol sama saya, saudara akan melihat bahwa saya tuh belepotan. Cara ngomong saya tuh belepotan. Beneran. Ini jujur, saudara. Kalau saudara melihat, saudara tahu tata bahasa, saudara ngerti yang namanya ngerti tentang ilmu seperti itu ya, ilmu komunikasi, wah berantakan. Saya itu berantakan sekali. Apalagi kalau saya sampai maju untuk sambutan gitu, sudah, apalagi kalau ada pejabat, bingung, saya udah paling stres, mesti sebutin satu-satu namanya, keder. Saya bukan orang, tapi nggak tahu kalau khotbah saya bisa gitu, sudah. Itu kan anugerah, ada amin sih. Ya, itu kan anugerah. Khotbah ada pesen. Khotbah harus lebih ada bobot. Kalau sambutan sih ya sifatnya ya begini. Tapi khotbah ada bobot. Kalau sekali lagi kalau sudah ngobrol sama saya, sudah yang tahu tata bahasa, sudah yang tahu ilmu komunikasi, sudah akan bilang dia bisa ngomong. Benar. Saya juga suka belepotan karena saya sadar dia nggak bisa ngomong. Percayalah, sadarlah. Kalau kita ada, kita bisa. Itu semua karena anugerah Tuhan. Iya. Karena kemurahan. Dari yang nggak bisa apa-apa, apa yang sudah buat dia berhasil. Gitu. Iya benar. Kalau ini dapat, nggak bisa apa-apa. Blow on tapi nggak tahu. Setiap kali sudah bergerak selalu ada berkat Tuhan gitu, sudah. Itu kan dari Tuhan. Tapi maaf, saudara. Pagi ini saya diingatkan. Pagi ini saudara, kita semua diingat. Orang yang dipercayakan banyak, diberi banyak, maka jangan marah kalau tuntutan Tuhan buat kita juga. Tuntutan Tuhan sama saya itu banyak, bukan sedikit. Nggak adil kalau tuntutan Tuhan sama saya hanya sama pada umumnya jemaat. Bahkan saya harus bilang tuntutan Tuhan sama saya lebih besar dibanding sama hamba-hamba Tuhan pada umumnya. Karena saya merasa saya dipercaya banyak sama Tuhan.
Oh yang model begini je bisa begini, ya. Itu kan aneh. Buat saya juga aneh. Sudah. Yang bisa ngomong, organisasi saya nggak bisa. Berorganisasi saya baru ada ngerti. Sekarang baru ada ngerti. Itu pun sudah mau selesai ngejabat, baru ada ngerti yang oh iya begini, oh rapat ini, oh ini begini, oh kalau begini rapatnya rapat ini pleno memang apa pleno, piano tapi amat apa, nggak ngerti sungguhan saudara. Saya bukan orang yang suka duduk gitu. Berapa kali kalau rapat saya malah jalan-jalan. Rapat dulu nih saudara ya, rapat jalan-jalan. Saya jadi ketua pemuda pusat ya, rapat malah jalan-jalan. Bukan orang yang kayak gitu. Malah dipercayakan gitu saudara. Kan aneh ya saudara. Tapi jangan marah, jangan kesal sama Tuhan kalau Tuhan tuntut saya banyak. Tuhan minta dari saya banyak sudah. Bukan cuma uang, bukan cuma apa, bukan cuma tenaga, bukan cuma banyak hal. Sikap, saudara, saya harus bisa jadi contoh buat orang, buat hamba-hamba Tuhan yang lain. Banyak tuntutan Tuhan, saudara, yang gak gampang, boleh dibilang menderita. Tapi itulah saudara. Tuhan tolong kita ya saudara ya. Saya cuma bilang jangan biarkan saya dan saudara mengecewakan hati Tuhan ya. Karena Tuhan sudah mempercayakan banyak sama kita. Tuhan sudah mempercayakan sesuatu sama kita. Jangan sia-siakan, jangan bikin Tuhan marah sama kita. Di Tuhan Bapak saudara. Ayat bagian yang kedua saudaraku. Ayatnya yang ke-17 Bapak Ibu Saudara. Sampai ayat yang ke-20. Ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-20. Sama-sama kita baca ayat-ayat 1, 2, 3. Dalam tahun ke-39 zaman Asaria, Raja Yehuda, Menahem bin Gadi menjadi raja atas Israel. Ia memerintah 10 tahun lamanya di Samaria. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan sepanjang umurnya. Ia tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Raja Asyur datang menyerang negeri itu. Lalu Menahem memberi 1000 talenta perak kepada supaya dibantunya dia mengokohkan kerajaan itu di tangannya. 20. Menahem mengeluarkan uang ini atas beban Israel, atas beban semua orang kaya raya untuk diberikan kepada Raja Asyur. 50 sikal perak dari setiap orang. Lalu pulanglah Raja Asyur dan ia tidak tinggal di sana di negeri itu. Saya melihatnya begini ya saudara. Saya melihatnya begini. Ada sebuah perbedaan yang sangat mencolok sekali. Apa itu? Raja yang hidupnya bergantung sama Tuhan, raja yang hidupnya melakukan apa yang benar di mata Tuhan, sama raja yang tidak melakukan apa yang benar, raja yang disebut jahat. Saudara coba bandingkan. Ya, sudah ada banyak beberapa minggu ini kita masih bicara tentang raja-raja, Raja Israel, Raja Yehuda, Raja Israel, Raja Yehuda yang silih berganti masa ke masa. Ya saudara, pemerintahan ke pemerintahan yang baru. Tapi selalu saudaraku, selalu ada yang menjadi penyebab mengapa mereka kalah, mengapa mereka jadi miskin, mengapa mereka jadi rapuh, kerajaan ini jadi rapuh, ya saudara. Bukan tentang lawannya loh saudara. Kalau sudah perhatikan bukan tentang Aramnya, bukan tentang Asapannya. Zaman itu Aram begitu kuat karena Aram itu dekat, nggak terlalu jauh saudara. Bukan tentang musuhnya yang kuat, tetapi apa? Kalau saudara melihat selalu ada penyebabnya apa itu? Raja itu tidak takut akan Tuhan. Kalau saudara ketemu sama raja yang takut akan Tuhan, maka selalu saudara akan lihat ceritanya adalah kemenangan. Ada amin saudara. Selalu cerita tentang kerajaan itu adalah kemenangan. Saya melihat di sini saudara. Saya melihat di sini Raja Menahem ya saudaraku. Raja Menahem saudara bukan cuma kalah lawan Asyur, tapi apa? Dia harus mengambil upeti yang banyak sama rakyat. Sampai apa? Ya, kalau sampai upeti itu begitu menekan rakyat, artinya apa? Bangkrut, ekonomi hancur, kemiskinan yang terjadi, kesulitan yang terjadi.
Bukan cuma kekalahan, tapi bangkrut. Ini negara bangkrut. Zaman Menahem ini negara bangkrut, bukan negara kaya. Israel bukan negara kuat secara ekonomi dan secara politik, tapi menjadi negara yang lemah. Lemah secara politik, lemah secara ekonomi. Apa sebabnya? Menahem, raja yang tidak takut akan. Selalu kayak gitu. Selalu ceritanya begitu. Ada raja yang takut akan Tuhan, kerajaannya kuat, kerajaannya kokoh, kerajaannya besar. Kerajaannya bisa menang melawan siapapun juga musuh yang dihadapi. Tapi setiap kali rajanya tidak takut akan Tuhan, kerajaan ini lemah, kerajaan ini dikalahkan, kerajaan ini nggak berdaya, kerajaan ini dimiskinkan. Bisakah kita memetik pelajaran itu? Apa yang jadi penyebabnya? Silakan saudara ambil studi, saudara ambil waktu untuk mempelajari. Dan selalu, kalau menurut saya, saudara, selalu jawabannya bukan tentang musuhnya, Asyurnya yang lagi kuat, Israel yang lagi lemah. Enggak. Siapa? Saudara, bangsa mana lagi, saudara? Ya, Edom kah, siapakah? Bukan karena mereka lagi kuat, bukan karena kadang-kala kalau saudara melihat ada kerajaan yang bersatu padu nyerang Israel, nyerang Yehuda, tetap menang tuh Israel, tetap menang Yehuda. Ada kerajaan yang bayar kerajaan yang lain, saudara. Ini peperangan zaman dulu begitu, saudara. Kerajaan untuk bisa bersekutu mereka dibayar. Ya saudaraku, Moab misalnya bayar Edom, saudaraku. Yuk bantu saya perangi Israel, dibayar, menyerang mereka. Bahkan kadang-kala ada beberapa negara yang beberapa bangsa yang jadi satu lebih daripada dua. Serang, menang aja, kuat aja. Kenapa? Selalu sudah menemukan gini, rajanya takut akan. Rajanya selalu takut akan. Raja yang takut akan itu beda sama tadi kasus tadi ya saudara. Ya. Kasus tadi asalnya beda. Ada kasus khusus di situ. Ada kasus spesial. Saya pikir sama dengan kita. Kalau kita takut akan Tuhan, saya percaya selalu kita ditandai dengan kemenangan demi kemenangan. Ada apa yang kita? Usaha, pekerjaan, bisnis, rumah tangga, selalu ada kemenangan. Dan jangan heran, kalau sudah ditandai dengan kekalahan. Yuk sama-sama kita tanya, kita lihat, periksa diri kita. Saya tidak menghakimi sudah, tapi kita periksa. Mungkin rencana Tuhan lagi Tuhan menyatakan dalam hidup, tapi mungkin ada kesalahan. Ibadah kita belum sungguh-sungguh. Ibadah kita belum serius sama Tuhan. Atau ada yang lain yang perlu kita bereskan, yang kita perlu tata ulang lagi, yang kita perlu perbaiki. Karena selalu, saudara, ya banyak faktor. Kalau sudah bilang, tapi patut banyak faktor. Iya, saya setuju banyak faktor. Saya setuju banyak faktor. Tapi saya percaya, saudara. Saya percaya banget. Ya, untuk menang itu nggak gampang memang, saudara. Untuk menang, karena saya percaya kemenangan itu dari Tuhan asalnya. Ada amin, saudara. Amerika lawan Vietnam, dikatakan, saudara, sejarah menceritakan Amerika kalah lawan Vietnam. Amerika siapa? Amerika negara adidaya, persenjataannya hebat. Untuk menang itu tidak mudah. Untuk menang dalam peperangan itu tidak mudah. Untuk menang dalam peperangan kehidupan ini juga itu tidak mudah. Apa yang saya dan saudara lakukan? Belajar hidup menyenangkan hati Tuhan. Ada amin, saudara. Sehingga dengan kita menyenangkan hati Tuhan, Dia selalu hadir dalam hidup. Apa yang kita buat, tangan kita yang biasa sama kayak punya orang lain, bahkan lebih kecil jari-jarinya daripada orang lain, lebih kecil telapaknya daripada orang lain, tapi tangan saudara bisa menghasilkan banyak hal yang besar. Ada amin, saudara. Jari-jarinya lebih kecil daripada orang lain, tapi kalau saudara sudah bergerak tangan saudara, orang mah bukan dari hoki-hokian, mata hoki, cumur hoki, lambe hoki. Saya dibilang telinga hoki, semua karena Tuhan.
Nggak ada yang hoki-hokian dalam nama Yesus nih saudara. Saudara boleh bangga sama telinga saudara yang katanya mau jago menyimpan duit. Telinga saya katanya nyimpan duit nih saudara. Saya suka bro-brolan nih saudara. Saya tuh orang yang nggak bisa nyimpan duit. Saya tuh boros boleh dibilang. Orang bilang berapa orang bilang melihat telinga saya ada apa? Telinga saya di hoki. Telinga di hoki. Tuhan yang bikin kita hoki. Ada amin saudara. Tuhan dalam hidup saudara yang bikin saudara hoki. Apa itu hoki? Beruntung dalam segala hal. Ada amin saudara. Sehingga apa yang kita kerjakan kita beruntung. Orang beruntung itu beda saudara. Orang beruntung itu beda. Orang beruntung itu apa ya saudara? Orang beruntung itu lebih tinggi daripada orang pintar. Orang hoki itu lebih tinggi dari tingkatan daripada orang jagoan saudara. Tuhan bilang sama kita, ternyata hoki di dalam budaya Cina sama, di Alkitab juga ada hoki keberuntungan. Maka perjalananmu akan beruntung ya. Ada amin. Saudara mau beruntung, ada amin saudara. Hadirkan Tuhan itu dalam hidup kita. Dan dia tidak pernah hadir dalam hidup kita kalau apa? Kalau kita tidak menguduskan diri kita dengan apa? Belajar hidup dalam kebenaran firman. Cuma itu yang bisa menghadirkan Tuhan. Saudara boleh nyanyi sepanjang hari nyanyi, tapi kalau hidup saudara nggak benar, pujian saudara tidak menghadirkan hadirat Tuhan dalam hidup saudara. Saya tidak bilang nyanyi itu nggak boleh, bagus, tapi yang lebih tinggi daripada itu adalah bagaimana kita jaga hati. Jangan biarkan hati ini gampang kotor. Jangan biarkan hati ini gampang rusak. Jangan biarkan hati ini gampang robek. Kadang-kadang kita ibadah, tapi waktu kita ngobrol sama orang gampang robek hati kita, gampang dilukai. Pulang-pulang kita bilang, kamu baripun kekikibai, mau mana? Gampang. Kita jadi pribadi yang rapuh, hati kita gampang terkoyak. Cuman karena orang salah ngomong sama kita, hati kita gampang terkoyak. Tolong kita ya saudara, nggak sok-sokan. Saya juga lagi belajar, ya, lagi belajar untuk menghadirkan Tuhan dalam hidup saya. Dan ini sebuah perjuangan yang berdarah-darah. Berdarah-darah. Kalau saudara mau berhasil menghadirkan Tuhan dalam hidup saya, ini perjuangan yang tidak mudah. Ini bukan perjuangan yang bisa lenggang tanggung. Tapi ini perjalanan yang perjuangan yang Karena ada banyak hal yang mau mengotori hidup kita. Ada banyak hal yang mau menajiskan hidup kita. Supaya apa? Tujuannya bukan cuma najisnya, tapi apa? Supaya Tuhan tidak lagi berhadirat dalam hidup kita. Dan kalau dia sudah tidak berhadirat dalam hidup kita, ya kita akan mengalami itu seperti raja-raja yang itu, yang saya katakan, kalah, bangkrut, rapuh. Saya nggak mau rapuh. Saudara juga jangan mau rapuh. Ada amin, saudaraku. Saya dan saudara harus tetap kuat, karena Tuhan hadir dalam hidup saudara. Sudah berkemenangan. Kalau sudah kuat, sudah akan berkemenangan dalam hidup. Tolong kita, Tuhan mampukan kita. Roh Kudus yang akan menolong saya dan saudara. Mari kita menyembah.